anak-anak ibu, semoga semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Letak geografis Indonesia berpengaruh terhadap keadaan kondisi alam, sehingga iklim di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, letak Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta di daerah tropis menyebabkan Indonesia beriklim muson. Faktor yang kedua yaitu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang luas, oleh karena itu Indonesia beriklim laut. Faktor yang ketiga, letak Indonesia di daerah Khatulistiwa menyebabkan iklim di Indonesia berupa iklim tropis atau panas. Faktor penyebab terjadinya iklim musim di Indonesia. Iklim musim terjadi karena pengaruh angin muson yang berganti arah tiap-tiap setengah tahun sekali. Angin muson yaitu angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Bisa dibagi atas. Yang pertama, angin muson barat atau angin muson dingin timur laut, yaitu angin yang bertiup atau yang berasal dari benua Asia menuju benua Australia. Terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Ciri-ciri banyak membawa uap air karena melewati lautan yang luas, yaitu Samudra Pasifik, dan banyak mengalami musim penghujan. Dampaknya bagi petani lebih sesuai untuk bercocok tanam. Bagi nelayan tidak bisa melaut karena ombak yang besar. Berikut kamu perhatikan peta pada angin muson barat berikut. Kamu perhatikan tanda panah merah yang ibu berikan. Angin pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Berikut yang angin muson yang kedua yaitu angin muson timur atau angin muson musim panas barat daya, yaitu angin yang berasal dari benua Australia hingga menuju benua Asia. Terjadi pada bulan Mei hingga bulan September. Ciri-ciri tidak membawa uap air karena melewati gurun pasir yang luas di Australia dan laut yang sempit. Terjadinya musim kemarau. Dampaknya bagi petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami, kecuali yang mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Cocok untuk musim panen. Bagi nelayan dapat mencari ikan laut dengan tangkapan yang lebih besar. Nah, coba kita perhatikan gambar peta berikut penjelasan mengenai angin muson timur. Kita perhatikan tanda panah merah yang bergerak dari benua Australia menuju Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap airnya yang dikandung. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu, di Indonesia terjadi musim kemarau. Nah, demikian penjelasan ibu mengenai angin muson. Berikutnya, kita akan membahas tentang bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas pulau-pulau kecil maupun besar yang jumlahnya 13.466 buah. Terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km kubik dan lautan memiliki luas sekitar 3.257.483 km kubik. Nah,
Bagaimana bentuk muka bumi baik di daratan maupun di lautan? Yang pertama, bentuk muka bumi di daratan yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Dataran rendah yaitu hamparan luas tanah, bagian permukaan bumi sekitar 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi, yaitu hamparan luas tanah bagian permukaan bumi di antara 200 hingga 500 meter di bawah permukaan laut. Yang ketiga, bukit, yaitu bagian permukaan bumi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekelilingnya, kurang lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, gunung, yaitu bagian permukaan bumi yang menjulang tinggi dengan ketinggian 600 di atas permukaan laut atau lebih. Dan yang kelima, pegunungan, yaitu deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, bagaimana bentuk muka bumi di daerah laut atau perairan? 1. Dangkalan atau paparan benua, yaitu permukaan laut yang luas dan juga memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua, punggung laut, yaitu bentuk permukaan laut yang menyerupai sebuah bukit di dalam laut. Dan yang ketiga, pulau karang, yaitu bentuk permukaan laut yang berbentuk seperti halnya pulau yang terdiri atas batuan dan juga karang yang berjumlah sangat banyak. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita membahas tentang kondisi alam Indonesia berupa kondisi iklim dan bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Terima kasih. SMP Asisi bersama meraih prestasi. Salam IPS.